Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali berjumpa di kelas 5. Selamat datang Bapak ucapkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Ini adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian yang ketiga, siput bukanlah hewan lemah. Topik terakhir, evaluasi, nanti melalui games yang akan diberikan di aplikasi Edu Peduli. Kita mulai yang pertama, pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakan terus literasi digital. Jadi handphone, laptop, komputer, internet kalian pakai untuk belajar atau bekerja. Yang selanjutnya fokus ya, jadi penuh perhatian pada belajar saja dulu. Yang selanjutnya, kembangkan daya imajinasi kalian, kemampuan membayangkan sesuatu untuk membuat karya yang bagus. Untuk memulai pembelajaran, kita amati gambar di samping. Ya, nanti ada 2 gambar. Ini yang pertama, tokohnya masih ingat ya. Ya, benar, Edo. Namanya Edo. Jadi dia berkunjung ke kandang kelinci Pak Rudi. Nah, sekarang dia mengejar kelincinya, tapi di samping kelincinya ada siput. Edo heran, kenapa siput dan kelinci ini jauh sekali bedanya. Siputnya lambat gerakannya, sedangkan kelincinya larinya sangat kencang. Edo saja hampir kalah. Ada lagi yang berbeda, yaitu kelincinya punya kaki. Nah, ini siputnya berjalan dengan perut. Nah, Edo berpikir terus. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Ya, ini cacing. Jadi kemarin Edo dan Pak Rudi sudah membuat pupuk organik berbahan dari kotoran kelinci. Nah, itu dipakai untuk memupuk kebunnya. Nah, sehingga cacing tanah yang hidup di sana berkembang biak dengan baik. Nah, siput dan cacing tanah termasuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Beda dengan kelinci yang kita pelajari kemarin, memiliki tulang belakang. Namanya hewan vertebrata. Sudah pernah kita pelajari vertebratanya ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Baik, kita menuju ke topik yang kedua. Hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, untuk memahami materi ini, amati 2 hewan pada gambar di samping. Tadi sudah dibahas ya. Itu kelinci dan siput. Amati dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi gambarnya. Jadi kalian diminta untuk menentukan perbedaan antara kelinci dan siput. Ya, karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Ya, apa bedanya kedua hewan ini? Sudah diberi yang nomor 1, kelincinya itu hewan vertebrata, jadi dia bertulang belakang. Sedangkan siputnya avertebrata, ya, tidak bertulang belakang. Kelincinya ada rangkanya ya di dalamnya. Nah, ini siputnya ini tidak punya dia tulang belakang seperti itu. Coba tentukan perbedaan karakteristik kedua hewan ini selain vertebrata dan avertebrata. Ya, kita lihat. Pasti sama jawabannya dengan Bapak ya. Kita cek.
Yang pertama bergerak dengan kaki, itu kelinci. Kemudian kita lihat siput, bergerak dengan kaki perut. Nah, itu disebut kaki perut. Perutnya dipakai berjalan. Dalam siput disebut kaki perut istilahnya ya. Kalau kelincinya pakai kaki. Kita lihat yang ketiga. Yang ini pasti sama. Kelincinya bagaimana gerakannya tadi? Ya, benar. Kelincinya gerakannya cepat. Sedangkan siputnya gerakannya lambat. Kita lihat. Coba pikir-pikir lagi. Coba pikir-pikir lagi ya. Ciri yang keempat bedanya apa? Nah, itu memang ada yang aneh di punggung siputnya. Kita lihat siputnya saja dulu. Itu namanya rangka luar. Di siput disebut cangkang. Jadi hewan avertebrata rata-rata memiliki cangkang. Ya, secara umum memiliki cangkang. Ada juga yang tidak, tapi secara umum memiliki. Contohnya cacing kan tidak memiliki rangka luar. Ya, kebanyakan dari hewan avertebrata memiliki rangka luar seperti cangkang ini. Kemudian kita lihat kelincinya. Tidak memiliki rangka luar, hanya kulit biasa saja. Tapi ada juga hewan vertebrata ya, beberapa saja yang memiliki rangka luar. Contohnya kura-kura. Ya, tapi secara umum hewan avertebrata yang memiliki rangka luar. Nah, bedanya dia tidak punya tulang belakang seperti hewan vertebrata. Kita lihat perbedaan yang kelima. Ya, otaknya dilindungi rangka. Kalau kelinci sama dengan manusia ya, otaknya ada di kepalanya itu, ya, di atas. Kemudian dilindungi oleh tulang. Ya, disebut rangka kepala. Ya, rangka kepala. Coba saja diketok kecil ya, ketok sedikit kepalanya pasti keras. Kelincinya juga seperti itu, dilindungi oleh rangka kepala. Beda dengan siput ini. Ya, otaknya tidak dilindungi rangka apapun ya, tidak dilindungi rangka. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi seperti itu. Yang mana otaknya atau sistem saraf disebut pada siput. Jadi pengendali semua gerakan siput ya sama dengan manusia, pengendali gerakannya adalah otaknya ya. Kita lihat yang mana itu. Nah, itu kan ditunjuk sistem saraf. Di sana dia letaknya dekat dengan perutnya. Itu tidak ada pelindungnya sama sekali, hanya daging seperti itu. Ya. Kalau siputnya ingin mengamankan sistem sarafnya tersebut, maka tubuhnya semua dimasukkan ke rangka luarnya, ada cangkangnya. Jadi cangkangnya itu seperti rumah, sehingga sistem sarafnya itu aman. Tapi ketika berjalan dia tidak ada pelindungnya sama sekali. Ya. Ketika bahaya dia harus cepat merespon untuk memasukkan tubuhnya ke cangkang. Jadi seperti itu perbedaan antara kelinci dan siput, boleh dicatat dulu ya. Boleh diingat, dicatat lagi ya. Bisa di-pause dulu videonya atau dijeda sejenak. Ketika selesai mencatat, boleh dilanjutkan. Kita lihat selanjutnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Nah, tadi sudah dijelaskan, siput merupakan hewan avertebrata. Jadi, hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, boleh juga dicatat. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya selain yang disebutkan tadi pada siput, ya. Biasanya nomor satu ya, biasanya susunan sarafnya berada di perut. Seperti tadi kan dekat perut ya letaknya sistem saraf dari siput itu tadi. Ya, memiliki rangka luar. Walaupun tidak semua ya, tapi secara umum ya kebanyakan hewan avertebrata memiliki rangka luar karena dia tidak memiliki tulang belakang di dalamnya. Ya. Kalau otaknya tidak dilindungi oleh rangka, seperti tadi siputnya harus memasukkan semua bagian tubuhnya itu ke cangkang atau rangka luarnya itu untuk melindungi sistem saraf atau otaknya itu. Jadi tidak terlindung otak hewan avertebrata ini.
Contoh hewan avertebrata lainnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, untuk mematangkan kemampuan kalian tentang hewan vertebrata dan avertebrata ini, kita lakukan latihan yang pertama, yaitu ayo mengamati. Kita lihat latihannya seperti ini. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Nah, bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Kita lihat dulu. Jadi seperti ini, ya. Nomor, nama hewan, nama organ gerak, fungsinya. Kita beri contoh misalnya tadi kan siput sudah, ya, siputnya sudah. Nomor 1 siput. Nama hewan siput. Nama organ gerak tadi apa ya? Ya benar, dia bergerak dengan kaki perut. Jadi tulis saja kaki perut di sana. Kemudian fungsinya. Fungsinya untuk berpindah tempat. Misalnya seperti itu. Kemudian cari yang nomor 2, cari yang nomor 3. Contohnya cukup 3 saja ya, selain siput. Selain siput ya. Sekali lagi selain siput. Silahkan di jeda atau pause sejenak videonya sampai selesai, baru videonya dilanjutkan. Kita lihat tugas berikutnya. Ayo berkreasi. Nah, ini pasti menyenangkan. Nah, pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisine. Contohnya kamu buat siput ya, atau cacing. Kamu buat dari plastisine dia supaya mendekati aslinya ya, mirip sekali dengan aslinya. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Kalau ada cangkang, buat cangkangnya. Kalau ada kakinya seperti belalang misalnya, buat kakinya. Ya, ada serangga seperti itu. Kalau ada sayapnya, buat sayapnya. Perhatikan contoh di samping. Jadi itu kan siput dibuat dari plastisine. Kalau beli plastisine satu kan warna-warni dapat, ya. Kalau ukuran boleh lebih besar dari aslinya supaya lebih mudah dibuat. Ukurannya Bapak tidak permasalahkan. Seperti itu. Jadi dibesarkan saja sedikit supaya lebih mudah dibuat, tidak apa-apa. Nah, ada juga menulis sedikit. Kalau mau menulis ya. Setelah karya kalian selesai, jadi hewan dari plastisine itu selesai, ceritakanlah dan rekamlah karya kalian. Jadi ceritakan sambil direkam dengan handphone kalian. Kemudian hasil rekamannya itu dibagikan ke grup-grup Telegram atau WhatsApp kelas kalian. Nah, silakan kalian jeda atau pause sejenak, baru videonya dilanjutkan. Kalian juga boleh istirahat dulu ya. Masih ada beberapa tugas lagi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Siput bukanlah hewan lemah. Nah, jadi Bapak sudah sediakan cerita siput ini di aplikasi Edu Peduli. Silakan kalian install melalui HP Android kalian. Kalau kalian menonton lewat YouTube, di video deskripsinya sudah disediakan link. Tinggal kalian buka aplikasinya, cari tema kelas 5 dulu, tema 1, di bawah sub tema 1 pilih pelajaran 5. Di dalamnya sudah ada video ini, dan di bawah videonya, tepat di bawah videonya ada cerita siput bukanlah hewan lemah. Atau jika kalian memiliki buku siswa kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, buka halaman 44 ya, buku paket kalian. Sebelum lanjut ke cerita, tonton terlebih dahulu video ini sampai selesai agar kalian tahu dua tugas yang akan diberikan, karena akan terkait dengan cerita siput bukanlah hewan lemah. Setelah kalian tahu dua tugas tersebut, selesai menonton video ini, baru baca ceritanya. Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjut ke tugas yang pertama. Jadi berdasarkan bacaan tersebut ya, siput bukanlah hewan lemah,
temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Jadi kalian buat tabel seperti di samping. Ya, paragraf, ya tinggal isi angka 1. Ide pokoknya ya cari apakah dia di awal di satu paragraf itu, apa di akhir. Jadi yang pertama cek dulu jumlah paragrafnya. Misalnya paragrafnya 10. Berarti kalian buatnya nomornya sampai 10. Paragraf 1 lihat berapa kalimat dia, misalnya 5 kalimat. Nah, kalimat pertama apa kalimat nomor 5? Kalimat terakhirnya yang menjadi ide pokok. Salin ide pokoknya, taruh di sana. Itu sudah seperti pelajaran sebelumnya. Ini sudah kita bahas ya. Tinggal kita melatih terus supaya kalian makin mahir. Nah, untuk kalimat pengembang ya, kalimat pengembangnya kalau dalam satu paragraf ada 5 kalimat, 1 sudah ditulis di ide pokok, berarti kalimat pengembangnya ada 4 kan. Kalian cukup tulis 1 saja ya, pilih salah satu yang kalian suka untuk ditulis. Ketika kalian selesai, videonya bisa dilanjutkan. Nah, kita masuk ke latihan berikutnya. Ini ayo berkreasi. Tugas kalian seperti ini. Nah, sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi dalam membuat gambar cerita. Kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama realis. Jadi kalau realis, lihat contohnya. Itu lukisan itu. Walaupun terlihat asli, itu sebenarnya lukisan. Jadi realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh seperti berikut. Ya, kita lihat ragam yang kedua. Nah, ini kan tahu ya, sudah pernah dijelaskan, ada bentuk tubuhnya yang dirubah ya, dirubah secara berlebihan. Bagian apanya? Ya, benar. Bagian kepala orang yang memegang gitar itu diperbesar berlebihan, lebih besar dari badannya ya. Maka itu disebut karikatur. Ini sudah dibahas kemarin. Ya, kita jelaskan ulang. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Ya, jadi salah satu bagian dari objek aslinya dirubah secara berlebihan. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kartun. Jadi kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Bisa binatang, manusia, bahkan pohon punya mata. Nah, dalam kartun tidak ada tulisannya, hanya berupa gambar. Nah, ini dekoratif. Nah, ini baru-baru ini ya. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, kalau istilahnya ini kolase. Kolase, kamu buat misal dari biji-bijian, kamu rangkai dia membentuk burung ya. Biji-bijiannya, berasnya kamu buat membentuk burung, membentuk bunga. Seperti kertas gambar seperti itu, tapi yang dipakai untuk mengisinya itu adalah beras atau kacang-kacangan. Itu namanya dekoratif. Ya. Ini pasti kalian sudah pernah lakukan. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Ya, jadi bisa realis, kamu benar-benar gambar siputnya seasli mungkin. Bisa karikatur siputnya, ya, cangkangnya dibesarkan sampai besar sekali. Kemudian kartun bisa juga, kemudian bisa juga dekoratif. Ya, kalian buat seperti kolase itu. Saya mengerti ya. Kita masuk ke topik yang terakhir. Evaluasi. Untuk evaluasi nanti dilakukan melalui games, ada di aplikasi Edu Peduli. Jadi silahkan install di Play Store. Link tersedia di video deskripsi ini jika kalian menonton melalui YouTube. Nah, semoga video hari ini bermanfaat bagi kalian. Akhir kata Bapak ucapkan
Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, pembelajaran yang keenam.